Shalom, kita berjumpa lagi dalam ibadah tengah pekan. Tentunya ada rasa sukacita, setiap hari kita bisa selalu berjumpa dengan saudara, dengan teman-teman dalam keadaan sehat. Saat ini saya ingin menceritakan sedikit tentang kekasih saya. Saya mempunyai seorang kekasih yang sejak dahulu kala ini sudah menjadi kekasih saya. Dan dia selalu ada di dalam kehidupan saya, dalam hati saya. Yaitu namanya Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus pasti juga menjadi kekasih ibu, bapak, dan saudara sekalian ya. Nah, kita akan merindukan kekasih kita ini dengan memujikan lagu Yesus Kekasih Jiwaku. Bapa yang di surga, terima kasih kalau Engkau selalu menjadi kekasih kami. Terima kasih kalau Engkau sudah menebus dosa kami. Terima kasih Engkau selalu menjadi kekasih dalam hati, dalam jiwa kami. Bapa, bila sebentar kami akan mendengarkan sapaan firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu masuk dalam hati kami, sehingga kami boleh selalu bersuka cita, dan kami boleh menerima hikmat dari firman-Mu itu. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucapkan syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dalam Persekutuan Tengah Pekan, dan saat ini kita bersyukur sudah diperjumpakan secara online. Kita sudah bersama-sama memuji nama Tuhan, dan saat ini tiba waktunya kembali kita akan diperlengkapi oleh firman Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum kita membaca, merenungkan, menghidupi firman Tuhan, kita mohon penyertaan Roh Kudus, kita berdoa bersama-sama saudara-saudara. Sungguh suatu anugerah ya Tuhan, ketika saat ini Tuhan beri kami kesempatan untuk menikmati kehidupan ini, dan kami mau dituntun oleh firman Tuhan, sehingga firman Tuhan ini senantiasa menerangi langkah kami, dan kami boleh menapaki setiap kehidupan kami dengan firman Tuhan yang menerangi kami ini. Oleh sebab itu Tuhan, kembali kami membuka telinga kami, membuka pikiran kami, dan membuka hati kami, agar firman Tuhan ini terus-menerus kami pegang di dalam menghadapi setiap langkah kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, suatu hari saya datang ke sebuah tempat, dan di situ saya ketemu orang yang saya kenal. Nah, ketika saya menyapanya, ternyata apa yang terjadi saudara-saudara? Dia nggak ingat saya. Kamu itu ya? Dia ngomong, sorry, saya lupa. Kamu siapa ya? Nah, di situ saudara-saudara, ketika saya dilupakan, saya merasa,
Loh, kenapa kok saya dilupakan? Nah, mulai saudara-saudara negatif thinkingnya muncul. Wah, ternyata saya dilupakan. Wah, ternyata nama saya nggak diingat. Nah, saudara-saudara yang terkasih, mungkin kita juga pernah mengalami bagaimana nama kita dilupakan orang. Atau apa yang kita lakukan tidak diingat lagi sama orang. Padahal kita mengingat, tapi orang lain tidak ingat. Dan itu membuat kita mungkin sakit hati. Dan mungkin merasa, wah tahu gitu zaman dulu nggak usah tak bantu ya. Wah kenapa ya kok orang seperti itu kok nggak mengingat kebaikan saya. Wah kenapa ya saya sudah melakukan banyak tapi dia malah melupakan saya. Dan kadang-kadang saudara-saudara kita juga menghadapi seperti itu. Kebaikan kita dilupakan atau perbuatan baik kita tidak diterima oleh orang. Nah saudara-saudara yang terkasih sama Tuhan Yesus, ternyata di dalam perjanjian lama pun ada yang mengalami seperti itu. Kita buka bersama-sama saudara-saudara 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 16. Saya akan membacakan bagi saudara-saudara sekalian. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anak. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Nah saudara-saudara terkasih Tuhan Yesus, kita melihat di dalam cerita kita. Ada 2 tokoh. Tokoh yang pertama namanya disebut. Namanya adalah Elia. Seorang laki-laki, seorang nabi yang diutus Tuhan. Tapi ada seorang perempuan, tidak disebutkan namanya sama sekali. Dia cuma dikatakan di dalam Alkitab, pergilah ke janda. Kamu akan menemui seorang janda di daerah Sarfat. Tidak disebut namanya saudara-saudara. Bahkan marganya pun juga nggak disebutkan. Panggilannya pun juga nggak disebutkan. Dan di dalam Alkitab kita pun tidak disebutkan sama sekali. Dan sampai paling tidak Alkitab ini kita baca saat ini, tidak ada satu keterangan pun siapa nama perempuan itu. Namun saudara-saudara yang menarik adalah bagaimana cerita ini tetap dicatat sebagai bentuk kesaksian. Bagaimana ada seorang perempuan sudah nggak punya suami, tinggal sebatang kara, namun dia melakukan kebaikan seperti yang dikatakan oleh Elia. Nah saudara-saudara yang terkasih sama Tuhan Yesus, memang namanya nggak disebut. Memang aktivitasnya nggak banyak dikenal. Memang anaknya sendiri juga nggak disebutkan namanya, nggak diceritakan. Nggak dapat panggung banyak lah dalam tanda kutip ya. Karena nggak banyak diekspos. Namun satu hal saudara-saudara.
Kebaikan dari perempuan ini tercatat dalam Alkitab. Meskipun sampai detik ini kita nggak tahu siapa namanya. Nah, saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan Yesus, disinilah kita melihat. Kadang-kadang ketika kita melakukan kebaikan, mungkin orang lain nggak akan ingat kebaikan yang kita lakukan. Kita mungkin ingat, tapi orang lain mungkin nggak ingat. Atau kita melakukan kebaikan, namun orang lain tidak menerima kebaikan kita. Namun satu hal saudara-saudara, tetap lakukan kebaikan. Sama seperti janda Sarfat. Perempuan janda Sarfat ini. Namanya nggak pernah disebutkan. Nggak ada yang kenal. Tetapi kebaikannya itu tetap selalu ada. Dan dia melakukan kebaikan sama seperti yang diperintahkan Elia. Oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih, tetaplah lakukan kebaikan. Apapun yang terjadi, mau diingat atau tidak, itu bukan urusan kita. Dan sebaiknya saudara-saudara, memang kita nggak perlu mengingat kalau melakukan kebaikan sama orang. Lakukan saja, kerjakan saja. Kalau diingat ya sudah, kalau nggak diingat ya nggak apa-apa. Saya tetap melakukan kebaikan. Saya tetap melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Mungkin nggak diterima orang, mungkin dilupakan orang, mungkin apa yang kita lakukan, jasa-jasa kita nggak diingat orang. Tapi nggak mengapa, itu bukan urusan kita, itu bukan urusan Anda dan saya. Seorang Kristen kita diingatkan, tetap lakukan kebaikan. Meskipun kadang-kadang kebaikan kita nggak diingat orang. Sehingga ketika kita melakukan kebaikan, kita melakukannya dengan tulus dan semuanya kita kembalikan untuk memuliakan nama Tuhan. Saya melakukan kebaikan supaya orang mengerti bahwa saya orang Kristen. Dan perkara orang lain mau mengingat, mau tahu kebaikan saya atau tidak, itu bukan urusan kita. Tugas kita adalah kerjakan kebaikan menjadi sebuah kesaksian di dalam kehidupan kita. Kebaikan bisa apapun saudara-saudara. Memberikan barang, memberikan benda, memberikan semangat. Bahkan sapaan itu pun juga melakukan sebuah kebaikan di tengah kondisi apapun. Mungkin kita sedang sakit saat ini. Mungkin kita sedang kekurangan. Mungkin kita saat ini sedang dihadapkan pada masalah. Tapi satu hal, tetaplah lakukan kebaikan. Dimulai dari kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Menyapa orang-orang sekitar kita. Memberi semangat. Memberikan kata-kata penguatan. Mengerjakan sesuatu yang bisa kita kerjakan. Dan semuanya berakhir dengan apa saudara-saudara? Ketulusan untuk memuliakan nama Tuhan. Sehingga suatu saat kalau kebaikan kita nggak diingat, itu tidak membuat kita sakit hati. Dan tidak membuat kita patah semangat untuk terus melakukan kebaikan untuk dirinya. Amin. Kita berdoa bersama-sama saudara-saudara. Sungguh suatu anugerah Tuhan ketika saat ini kami kembali diingatkan untuk tetap melakukan kebaikan-kebaikan. Mungkin ada orang-orang yang tidak menerima kebaikan kami atau mungkin kebaikan kami juga dilupakan dan kami tidak diingat. Namun satu hal, tugas kami adalah mengerjakan perbuatan baik agar nama Tuhan dipermuliakan. Oleh sebab itu Tuhan mampukanlah kami untuk mengerjakan kebaikan dengan tulus hati. Sehingga ketika mengerjakannya, ketika ada orang yang ingat, itu bukan sebuah hal yang besar. Tapi ketika ada orang yang melupakan, itu juga bukan hal yang besar bagi kami. Karena kami dipanggil anak-anak Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik. Tuhan, saat ini kami terus berdoa untuk saudara-saudara kami mungkin saat ini yang sedang sakit, sedang punya masalah, sedang memiliki pergumulan, sedang memiliki yang namanya persoalan yang belum terselesaikan. Tuhan sertai, Tuhan beri iman. Dan jangan lupakan bahwa tetap meskipun dalam pergumulan, tetap menghadirkan Kristus melalui apa yang dikatakan, dipikirkan, dan dilakukan. Oleh sebab itu ya Tuhan, mampukanlah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus. Apapun yang terjadi, apapun yang kami alami, kami tetap mengerjakan kebaikan untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.